Baik, Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program Ilustrasi Khotbah Kristen yang lucu dan kocak. Saudara-saudara, saya pesan untuk saudara tidak hanya mengambil cerita yang lucu, tetapi saudara ambil prinsip-prinsip dari firman Allah. Jadi saudara-saudara, tema kita hari ini adalah pom bensin saja menolak, apalagi sorga pasti menolak. Saudara-saudara, pom bensin saja menolak, apalagi sorga pasti menolak Anda. Saudara-saudara, ini cerita mengenai seorang jemaat yang oleh pendeta atau gembala sidangnya telah menegur dia supaya kalau bisa dia berhenti merokok. Dan seperti biasa orang-orang yang suka merokok selalu punya dalil bahwa di mana firman Allah mencatat, di mana ada teguran yang mengatakan bahwa rokok itu berdosa. Tidak ada firman Allah yang mengatakannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi singkat cerita, selalu ketika pendeta itu mengajak bicara tentang rokok, selalu jemaat mengatakan tidak ada ayat Pak Pendeta. Kalau ada ayat saya bertobat gitu. Jadi akhirnya saudara-saudara, jemaat ini punya dalil. Jemaat itu menyindir pendeta dan berkata, Pak Pendeta, dengar baik-baik Pak Pendeta. Saya bersyukur nasihat Pak Pendeta. Dan bukan hanya nasihat Pak Pendeta, saya baca sebuah buku mengenai bahaya merokok. Jadi ketika saya baca buku itu, saya baca dari lembar ke lembar, saya sadar tentang bahaya merokok dari buku itu. Sejak itu, Pak Pendeta berpikir, puji Tuhan, bahwa sebuah buku telah membuat dia bertobat. Mungkin buku itu adalah Alkitab kah? Atau buku yang lain tentang kesehatan. Jadi pendeta itu tersenyum dan menunggu jawaban terakhir yang mengatakan saya sudah berhenti dari merokok. Saudara-saudara, dan dia berkata, saya bersyukur Pak Pendeta karena ketika saya membaca buku tentang pembahasan mengenai berbahayanya rokok. Dan akhirnya saya memilih, sejak itu saya memilih untuk berhenti. Pendeta itu berpikir, pasti berhenti merokok. Tapi dia lanjutkan, sejak saat itu saya berhenti membaca buku. Sekali lagi dia berkata, sejak saat itu saya berhenti membaca buku. Pendeta itu berkata, aduh kasihan, saya pikir dia berhenti berhenti merokok setelah dia membaca buku tersebut. Lalu pendeta itu mengatakan, anak, sekali lagi, rokok itu berdosa. Lalu dia berkata, begini Pak Pendeta, di mana ayatnya? Lalu Pak Pendeta bilang, ada. Tapi sebelum saya kasih ayatnya, kamu harus tahu. Ayatnya ada di pom bensin. Dia berkata, di mana pom bensin? Mana yang menulis ayat itu? Kamu baca di pom bensin. Pom bensin selalu menulis, matikan rokok. Intinya matikan rokok kalau isi bensin. Kenapa? Karena ada bahaya di dalam rokok. Bisa membuat pom bensin itu terbakar dan mobil terbakar, kendaraan terbakar, bahkan mungkin penjaga pom bensin pun terbakar. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa lalu pendeta mengatakan, dia bilang, ya itu pom bensin menulis bahwa jangan merokok karena berbahaya. Lalu pendeta mengatakan, ya demikian. Kalau sampai pom bensin saja menolak rokok, apalagi surga. Sekali lagi dikatakan, kalau pom bensin saja menolak orang yang suka merokok, apalagi surga. Dan ketika saya renung ayat ini memang benar. Apa kata firman Allah mengenai hidup kita? Alkitab berkata, dia tidak bicara tentang rokok langsung, tapi dia bicara tentang Roh Kudus. Dan apa maksudnya Roh Kudus dan hubungannya dengan rokok? Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 berkata sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang pertama, alasan bahwa sebenarnya secara tidak langsung Alkitab menulis tentang larangan merokok di dalam ayat yang ke-19 dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat,
tubuh kita bukan tempat asap, tubuh kita bukan tempat rokok, tubuh kita bukan tempat minuman-minuman keras, apalagi rokok. Tubuh kita bukan tempatnya asap, saudara-saudara. Tubuh kita adalah bait Allah. Saudara tahu bahwa di rumah Anda, coba bisa bayangkan di rumah Anda, di kamar Anda dipenuhi dengan asap dari sampah atau asap dari dapur. Bisakah saudara tidur dengan nyenyak? Saya percaya tidak. Saudara tidak bisa tidur dengan baik, saudara tidak bisa istirahat dengan baik karena asap memenuhi ruangan itu. Alkitab mengatakan kita adalah bait Roh Kudus, kamarnya Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus, gedungnya Roh Kudus kalau saya bilang begitu. Dan saudara bisa bayangkan dalam tanda kutip Allah bisa batuk-batuk ketika saudara merokok. Lalu kedua dikatakan begini di dalam ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, ketika engkau merokok, apakah engkau memuliakan Allah dengan tubuhmu? Sekali lagi, ketika engkau merokok, apakah engkau memuliakan Tuhan dengan tubuhmu? Saya percaya tidak. Karena dengan merokok sudah jelas di setiap dos-dos rokok selalu dituliskan rokok dapat menyebabkan kanker, rokok dapat menyebabkan impoten, rokok dapat menyebabkan penyakit ini dan ini. Bahkan beberapa iklan menyebutkan atau memberi gambaran bahwa ada orang yang lubang pada tenggorokannya, pada lehernya. Berarti rokok bukan hanya berbahaya bagi kita, rokok juga mendukakan Tuhan. Rokok juga membuat kita bisa membinasakan diri sendiri. Pada waktu engkau membinasakan diri dengan rokok, sebenarnya engkau menjadi orang yang telah membunuh diri Anda sendiri. Dan saya percaya bahwa tidak ada orang yang merokok lalu dia berkata dia memuliakan Tuhan. Sebab saya yakin pertama kita adalah bait Allah. Tempat ini harus bersih. Bukan hanya hati kita tapi tubuh kita harus sehat untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudara tahu dampak daripada menurut kedokteran bukan hanya itu berbahaya bagi saudara, karena ada nikotin yang berbahaya yang akan merusak paru-parumu dan sebagainya, organ tubuhmu. Tapi yang kedua, engkau dapat menyebabkan kematian. Dan yang ketiga, saudara tahu bukan hanya akan merusak engkau. Katanya orang perokok pasif. Perokok pasif artinya orang yang ada di sekeliling kita. Siapa itu? Anak kita, bayi kita, keluarga kita, istri kita. Katanya lebih berbahaya daripada mereka yang perokok aktif. Artinya saat engkau menghembuskan asap, saudara sedang menyembuhkan penyakit. Dan katanya orang yang di sampingmu lebih berbahaya. Ketika engkau membuat orang itu sakit di sebelah, entah istrimu, anakmu, tetanggamu, apakah itu memuliakan Tuhan? Pertanyaan saya. Saya yakin jawaban Anda sama dengan saya. Tidak. Kalau begitu, rokok pertama membuat tubuh kita sebagai rumah bait Allah ini, rumah Allah ini terkotori. Tapi yang kedua, Anda sedang melanggar firman Allah. Dan yang ketiga, Anda sedang membunuh orang lain. Dan seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa Allah mengajarkan kita kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan kedua, kasihilah sesamamu manusia. Katanya dengan cara ini Anda bukan hanya tidak mengasihi Tuhan karena Anda menggunakan tubuh ini untuk mengotori bait Allah, tapi yang kedua, saudara tahu harus sadar bahwa dengan saudara menghembuskan rokok, Anda juga membinasakan diri Anda, tapi Anda tidak mengasihi orang-orang yang Anda cintai. Mungkin Anda kasih anak istrimu uang, tapi ketika engkau merokok, engkau sedang membunuh mereka, dan itu berarti Anda tidak mencintai mereka. Dan yang ketiga, saudara, katanya yang terakhir yang menjadi nasihat saya, rokok itu adalah sesuatu yang salah, yang menyakiti hati Tuhan dan melanggar firman Allah. Tapi yang terakhir yang saya mau pesan, yang sering mengeluarkan asap itu selalu benda mati. Yang selalu mengeluarkan asap itu selalu benda mati. Apa itu? Motor pasti mengeluarkan asap. Cerobong kereta api pasti mengeluarkan asap. Kompor setelah dimatikan pasti keluarkan asap. Jadi artinya begini, jangan kita lagi mengambil bagian benda mati. Biarkan yang mengeluarkan asap adalah knalpot. Biarkan yang mengeluarkan asap adalah saudara-saudara kereta api. Tapi mulutmu jangan keluarkan asap lagi. Karena kalau saudara mengeluarkan asap, sekalipun Anda laki-laki ganteng, saya bilang sama saudara tidak lebih baik dari knalpot. Karena knalpot saja mengeluarkan asap jauh lebih besar dari yang kau keluarkan. Kalau engkau hanya keluarkan sedikit, knalpot kasih keluar lebih banyak. Jadi kalau Anda mau tanding-tandingan, saya pikir saudara, kamu kalah dari knalpot. Dan yang terakhir saya mau nasihati saudara, bagi saudara yang merokok dan masih berdalih banyak hal, saya kasih tahu saudara, ada orang mengatakan
rokok itu Pak Pendeta membuat kita kelihatan jantan, kelihatan laki-laki. Saya tanya saudara, ada banyak bencong-bencong yang ketika isap rokok dan berkata, oh, wow. Lalu mereka berkata, ini saya. Padahal mereka adalah para bencong yang setengah wanita dan setengah laki-laki. Saya tidak sedang menghina siapapun Anda, tapi saya sedang bicara. Kalau engkau mengatakan bahwa merokok tanda jantan, ada banyak bencong-bencong merokok. Kalau begitu, kalau saya bilang kita juga bencong. Yang kedua, kalau saudara mengatakan merokok adalah tanda seorang itu jantan, perkasa, laki-laki, saya mau bilang, pergilah ke tempat pelacuran, ada banyak wanita-wanita yang merokok. Kalau begitu saya mau bilang sama saudara, merokok bukan hanya menunjukkan jantan, tapi sekaligus menunjukkan betina. Karena itu saya mau bilang sama saudara, berhenti merokok, karena merokok menyakiti hati Tuhan, merokok merusak hidup kita, merokok membuat orang lain di sekeliling kita binasa, merokok membuat orang yang tidak terkena penyakit akan menderita penyakit, merokok membuat saudara-saudara melanggar firman Allah, dan merokok tidak pernah memberikan kita untung apa-apa. Yang terakhir, mengapa kita tidak boleh merokok? Yang terakhir adalah, dengan merokok, Anda setelah membakar uang yang begitu banyak. Saya percaya bahwa ketika engkau menaruh satu dus bungkus rokok yang mungkin harga 50, bahkan mungkin ada yang 100.000. Setiap kali engkau menghabiskan, engkau sedang membakar uang. Dan saya percaya ada banyak orang yang tidak menyesal bahwa dia telah membakar rokok. Bayangkan kalau uang itu engkau kumpul, engkau bukan hanya bisa beli susu, bangun rumah, beli motor, dan bikin modal yang banyak untuk istrimu. Karena itu pesan saya sederhana, berhentilah merokok. Sekali lagi, berhentilah merokok dan jangan bikin dalih macam-macam. Selalu orang yang bikin dalih, pasti perhatikan baik. Semua orang yang memiliki dalih untuk tidak merokok, pertama mengatakan tidak ada ayat. Saya mau bilang tadi, Alkitab tidak bicara langsung, tapi dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 jelas bahwa kita adalah bait Allah. Yang kedua, kalaupun Anda tidak bisa percaya firman Tuhan ini, pergilah ke pom bensin. Bahwa pom bensin saja menolak perokok atau menolak rokok, apalagi surga. Jadi saudara-saudara, tema ini yaitu tema ilustrasi khotbah Kristen lucu atau kocak bersama saya Pendeta Jerry Adu. Kelihatannya kocak, kelihatannya Anda seperti memberikan dalih-dalih, tapi saya mau bilang sama saudara, dalih Anda sebenarnya Anda mengerti, dalih Anda hanya karena Anda tidak mau berhenti. Pertama, ketika engkau tidak mau berhenti, engkau sedang menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, kalau engkau tidak berhenti, engkau sedang melanggar firman Allah tadi saya katakan. Tapi yang ketiga, dampak daripada merokok yang pertama mengalami adalah Anda sendiri, dan yang kedua orang-orang yang Anda cintai. Berhentilah merokok karena itu menyenangkan Tuhan. Berhentilah merokok karena itu menyenangkan Bapa di sorga. Berhentilah merokok karena Anda akan mendapatkan berkat. Kenapa Anda mendapatkan berkat? Karena uang-uang yang sebenarnya layak engkau beli rokok bisa engkau tabung untuk masa depan anak-anakmu. Kiranya Tuhan memberkati. Pesan saya sekali lagi, seperti biasa saja, video ini yang saya buat selalu ingin memberkati orang lain. Saya tidak ingin berdebat di sini. Saya hanya mau ingin memberkati. Karena saya percaya ada banyak ibu, ada banyak anak, ada banyak orang tua yang rindu supaya orang-orang yang mereka cintai berhenti merokok. Karena itu pesan saya terakhir di channel ini, bukan hanya video-video khotbah dari saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang, tapi ada banyak video-video kesaksian, video khotbah, video renungan, video-video yang berhubungan dengan ibadah-ibadah besar seperti Valentine Day, ada khotbah mengenai Paskah, khotbah mengenai Natal. Ada banyak khotbah, variasi-variasi khotbah, versi-versi khotbah yang sederhana, tapi saya berharap saudara diberkati. Karena itu saya minta kalau saudara diberkati, kalau saudara teman saya, saudara mengenal saya, dan setiap pelanggan-pelanggan saya juga mau mengucapkan terima kasih bahwa video saya cukup berkembang hari-hari ini, yang mulai dari 1.000 subscribe, puji Tuhan sekarang sudah mencapai 40.000. Dan mari kita dukung terus sampai ke 100.000. Dan dari 100.000 kita naik ke 1 juta, sehingga banyak orang yang tidak mengenal Tuhan lewat YouTube ini mereka diberkati. Jadi pesan saya terakhir, kalau saudara diberkati, klik like, share, komentar di bawah. Beri komentar yang positif tentunya, yang memuliakan Tuhan. Dan yang berikut juga klik tombol subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar saudara selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami dan notifikasi-notifikasi dari kami. Dan kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sayang saudara. Tuhan Yesus cinta kita semua. Dan Tuhan Yesus mau pakai hidup kita. Jangan biarkan hidup ini sia-sia. Pakailah hidup ini terus dan terus untuk memuliakan Tuhan. Sampai jumpa lagi di program selanjutnya. Saya Pendeta Jerry Adu.
kiranya mendoakan saudara selalu sehat, selalu diberkati Tuhan. God bless you. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.